Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ar alimil ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi iznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan alia Gausul Azam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sohibul Izzazah wal Karamah Din wa dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Asyidi Syekh Abdul Rahman Sumanah tim bi jalali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallim amma ba'd. Rabbul Arbab mutikorikum Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Musa Kazim wa sayyidina Abu Hasan Ali Ridha wa sayyidina Maruf Karhi wa sayyidina Syarif Sakati wa sayyidina Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Abu Bakar Sibli wa sayyidina Abu Fadil Wahid At-Tamimi wa sayyidina Abu Bakar Turutusi wa sayyidina Abu Hasan Ali Kari wa sayyidina Abu Said Mubarak Al-Mahzumi wa dari Sultan Aulia Kutub Rabbani Gausus Samadi Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sohibul Izzazah wal Karamah Din wa dunya wal akhirah wa sayyidina Abdul Aziz wa sayyidina Muhammad Hatta wa sayyidina Samsuddin wa sayyidina Sarafuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Isamuddin wa sayyidina Yahya wa sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Abdul Rahim wa sayyidina Utsman wa sayyidina Abdul Fatah wa sayyidina Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Muhammad Ibnu Ghaffar As-Sambas wa sayyidina Abdul Karim Tanaro Banten wa sayyidina Syekh Solihun Benteng wa sayyidina Abdul Khair Rio Jambu hadis Abdul Rahman wa Furim wa lisilati muakhidina anu Allahumma rifal hijabat amin wa qalibal muridin ala tayyibin liqanur min masyil kiram afadu bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Walau istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaq. Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, niscaya kami akan memberikan anugerah rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Jin ayat 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul makultu anna wa nabi min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Awal kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdul Rahman kita bisa kumpul kembali, bisa bermuajah dalam rangka khataman mingguan. Mudah-mudahan hadirat kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah
selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan wasilah barokah karomah Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Maghdubi 'alaihim waladdallin. Para iwan dan ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita selalu membawakan surat Jin ayat 16, itu tentang lawis taqamu ala tariqah la asqaina ma'anda wada. Karena disitulah inti dasar dari segala apa yang kita akan kaji, apa yang kita akan lakukan, yaitu sebuah amalan, sebuah perjalanan yang disebut perjalanan atau toreko. Itu karena dalilnya, dalil dasarnya itu dari Quran. Nah, karena toreko ini tidak bisa mengaku-ngaku. Saya bertoreko, saya toreko, gak bisa. Karena toreko itu harus ada legalisasi dari seorang guru mursyid. Nah, guru mursyid ini salah satu guru rohani yang memiliki hak veto, memiliki hak kuasa yang diberikan oleh guru-gurunya langsung dari Rasulullah dan Allah. Ketika orang sudah nyambung dengan guru mursyid, salah satunya guru kita adalah Syekh Abdurrahman, berarti untuk menggapai yang namanya rahmat Allah atau syafaat Nabi itu gampang gitu. Kalau orang mengatakan rahmat Allah, syafaat Nabi, sedangkan ruhani dia tidak ada silsilah atau nyambung. Kalau kita seorang murid mursyid, itu untuk menggapai rahmat Allah, menggapai syafaat Nabi, pasti dan tentu, karena kita berkait bersilsilah, berantai dari keguruan kita, yaitu guru mursyid kita Syekh Abdurrahman. Karena Abah mengatakan rahmat Allah itu turun gak langsung. Kalau dalam akidah toreko, paham toreko, rahmat Allah itu turun ke guru dulu. Sebagaimana dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah itu, Adilatu Ahli Sunnah wal Jamaah, Toreko Tijaniyah, dalam pembukaan kitabnya itu, ya semua toreko pasti yang pembahasan tentang mursyid, semua toreko. Karena toreko itu yang jadi pacuan, yang jadi tolak ukur kemursidannya, bukan kejasadan orangnya, tapi kemursidannya, pangkat kemursidannya yang dari guru-guru. Maka dalam kitab Tijan, Toreko Tijaniyah, Abah juga pernah makan yang kuliah tarbiyah, benar. Jadi rahmat Allah di buku kuning juga ada. Itu nggak langsung turun ke kita, tapi apa, ke guru mursyid. Nah, dari guru mursyid itu baru diturunkan ke murid-murid. Kalau pemahaman diumumkan langsung rahmat Allah, ya kan? Dia pengen langsung rahmat Allah. Itu kalau diperlihatkan rahmat Allah, wah dia nggak bakalan kuat tuh. Makanya dari rahmat Allah itu ke guru mursyid dulu, nah baru dari guru mursyid ke murid-muridnya. Sama dengan syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu ke guru dulu. Nah, guru ini berupa karomah. Dari karomah langsung ke maunah, ke murid-murid. Jadi untuk menggapai rahmat Allah dan syafaat Nabi bagi murid-murid toreko, khususnya murid-murid Syekh Abdurrahman itu, untuk mencapainya gampang. Tapi dituntutlah, yaitu keistiqomahan.
Istaqoma yastaqimu. Istiqomah, lurus, fokus. Lawis taqomu alat toreko. Toreko di sini dalam pengertian khusus, toreko yang kita jalankan. Oh, dari Wanaksabandia masih umum. Tapi dibimbing, di bawah bimbingan siapa nih torekohnya? Yaitu tidak lain bimbingan toreko Syekh Abdul. Oh, dari Wanaksabandia banyak, di Jawa ada, di Sumatera ada, di mana-mana. Tapi yang ininya siapa nih? Yang membawanya. Nah, kita alhamdulillah, oh dari Wanaksabandia, dari Abah Guru Syekh Abdul Rahman. Berarti lawis taquma ala toreko di situ menunjukkan apa? Torekonya yang dibawa oleh Syekh Abdul Rahman. Oh, di Tasik juga kok dari Wanaksabandia. Siapa ininya? Sirna Rasa juga kok dari Wanaksabandia. Di Jawa Tengah sama, semua orang boleh ngaku boleh. Saya penganut kok dari Wanaksabandia. Nah, siapa mursyid? Kalau mursyidnya itu nggak asli, nggak benar-benar, ya cuma sebagai khalifah doang. Kalau Abah asli, Abah ini kemursyidnya asli, itu nggak bisa digoyah sama siapa. Kan Abah bilang, kalian boleh bubar semua bubar, Ada satu orang tetap Abah mursyid. Kenapa? Karena Abah diangkat sama Abah Khoer. Jadi mursyid bukan diangkat sama murid. Ini mah sepakat murid atau sepakat organisasi atau sepakat yayasan, ya nggak bisa lah. Bukan pakai apa namanya? Perjanjian. Bukan perjanjian, yayasan yang mandatnya. Mandat. Undang-undang guru mursyid nggak ada. Gitu ya, penunjukan. Iya, penunjukan, ya nggak bisa. Itu Abah nih kelihatan dia, Abah asli mursyid. Kalian boleh bubar, gua nggak percaya sama Abah, silakan. Satu orang aja Abah ajarin loh. Gitu. Kenapa? Karena Abah mursyid, bukan kiai. Kalau kiai, karena dia punya pesantren. Kalau ustadz, karena dia punya muridnya. Kalau mursyid, gurunya. Yaitu yang nyambung ke rahmatullah, yang nyambung ke syafaat Rasul. Kiai-kiai itu, ya kiai di lingkaran dia kan. Di lingkungan dia lah yang dikenal. Tapi kalau mursyid, walaupun mastur, nggak terkenal di kalangan manusia, di alam sana terkenal. Nah, itu luar biasa kita punya guru seperti itu. Abah nggak terkenal kan? Di kalangan mana? Tanya ada orang Bogor, Abah kenal nggak? Nggak kenal. Karena Abah tertutup. Tapi tanya sama wali yang benar-benar wali, tahu bahwa Abah itu makomnya seperti presiden. Makom Abah itu seperti presiden. Bahkan dikatakan kalau nggak ada Abah, kewalian kemursyiden Abah, itu semua mursyid pada berantakan. Karena ketawaduan Abah aja. Yang saya bilang alam gaib itu, alam barja, arwah-arwah yang di alam barja, dia nggak bisa keluar ke dunia tanpa izin Syekh Abdul Rahman. Tapi kalau dilihat jasad biasa aja kan. Kalau dilihat jasad, lihat Abah biasa aja. Tapi di alam sana, Abah itu mimpin rapat. Ibaratnya pemimpinnya, presidennya. Makanya pengganti Abah itu ya nunggu 350 tahun lagi. Terakhir nih Abah mursyid terakhir. Jadi Abah itu mursyid bukan kesepakatan organisasi, bukan. Abah itu mursyidnya bukan karena muridnya. Gak ada murid juga tetap mursyid. Jadi memang dari Abah Khoer ini yang langsung Syekh Sultan. Yang harus kita perlu tahu, Abah ini ijazahnya langsung Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Beda dengan di luar itu manakib itu, dia gak ketemu Syekh Sultan, ketemunya manakibnya doang kan. Kalau Abah ketemu Syekh Sultannya,
Yang orang jarang kuat ketemu Syekh Sultan. Yang ketemu Syekh Sultan itu siapa aja? Abah Hoer, Mbah Solihun, Syekh Abdul Karim, ya kan? Yang Mati Sambas, yang Tabaruk Abah Anom. Itu Abah Anom ketemu Syekh Sultan. Makanya Abah Anom tuh digelarin aktok. Yang ngegelarin siapa? Syekh Sultan Aulia. Masya Allah. Sampai Abah Anom itu Mama Hoer datang rohaninya. Karena ini muridnya Mama Hoer. Akhirnya karena Abah Anom ini aktok, beliau yang ngangkat. Jadi untuk legalisasi Abah Anom. Jadi semua wali ini ketika Abah Anom masih hidup, tanpa Abah Anom itu nggak bakal terangkat kawalian. Sekalipun Abah udah gelar Syekh sama Abah Hoer, Syekh Abdurrahman, tapi kemursidannya yang melegalkan siapa? Abah Anom. Kan di sini kawalian itu bukan di pengakuan orang. Kawalian itu bukan karena jagoannya. Banyak kan di Jawa Barat dia jagoan bisa terbang disebut wali. Padahal bukan. Wali mah bukan begitu. Nah, Abah Anom orangnya biasa aja kan. Tapi seluruh dunia kenal Abah Anom. Coba. Orang kampung Tasik. Ya kan? Orang Sunda lagi. Kenapa yang kenal seluruh dunia? Ya. Sampai Sablu Qadir datang. Nah, Abah ini beda. Sablu Qadir hadir yang 3 malam itu, ketiga malamnya, tapi orang nggak tahu. Kalau Abah Anom udah, kalau kata ini memasyhur lah. Abah Anom itu didatangi Syekh Sultan itu benar. Makanya jarang pejabat ke Abah kan. Kalau ke Abah Anom pejabat-pejabat. Emang Abah Anom mah makamnya yang penting ngelamatin. Dia mah nggak suluk, penting selamat aja gitu. Kalau Abah enggak, beda. Kalau Abah ini suruh mendem. Jadi kawaliannya enggak masyhur di kalangan orang umum, tapi masyhur di kalangan wali. Apa itu? Di kalangan Rijalul Ghaib, di kalangan Nukoba, Nujabar, Rukoba, Budala, Otadal, Arda, atau Arba'ah, itu Abu masyhur. Sama muridnya juga enggak masyhur. Murid Abah tuh masyhur. Enggak, murid Abah nggak akan masyhur, akan ditutup. Beda yang di Tabaruk masyhur, cuma umurnya nggak lama. Umurnya nggak lama ya. Nah di Abah itu kelebihannya apa? Murid Abah akan berumur 120 dengan sering ngedoa apa? Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal minallah rabbul alamin, Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal minal anbiya wal mursalin, Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal minas syuhada wal mustahidin, Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal minal awliya wal muttaqin, Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal minal khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin. Itu Abah menjanjikan umur murid Abah 120. Nggak ada seorang mursyid yang begitu. Itu kelebihannya. Makanya patuh aja udah. Yang penting kagak pikun aja. Ya kan? Yang kita ngeri kan pikun. Abah aja 100 lebih secara ini. Tapi kan nggak pikun apa. Yang bahaya kan pikun. Sekarang orang udah 70 udah pikun. Nah, makanya murid-murid Abah itu relatif. Hah? Sebenarnya lapop gitu ya. Latif. Ya latif, ya latif, ya latif. Tereko juga ya? Ya. Yang nggak Bano. Yakob. Hah? Gimana kita dengarnya sih ya? Enggak, kadang pikiran orang lagi ini jikirin. Iya. Itu kan jikir itu tergantung pikiran kita. Iya. Singkong rebus. Koi jadi. Karena dia pikiran singkong rebus. Ya kedengaran dia tuh lah apa tuh? Koi jadi disco. Masuk situ. Nah itu kembali seperti itu. Jadi emang jangan harap
murid Abah itu akan masuk ya. Iya. Tapi Abah udah ngejamin. Makanya kita harus benar-benar istiqomah itu seperti itu. Yakin. Yang istiqomah ya, yang istiqomah kata. Karena di suluk ini ujian. Ujiannya berat, dibenci orang. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, dibenci orang. Zikir aja orang kagak suka, aneh. Tapi zikir umum orang suka. Wah, masa zikir begitu-gitu amat gitu kan. Padahal kita ada gurunya. Jadi nggak semua. Ya seperti itulah. Abah pun yang bener aja Abah masih diusir ya, di Cibuntu bayangin aja. Tapi alhamdulillah berhasil ya kan. Berhasil mencetak kita. Ilmunya turun ke kita kan. Nah makanya kita harus benar-benar istiqomah. Istiqomah aja. Nah keistiqomahan itu kita nggak bisa tanpa ada kekuatan dari guru. La haula wala quwata illa billah, itu mau ucapan doang. Benar gak itu guru? Kekuatannya ya kita Allah mah jauh lah. Masuk kekuatan dan daya yang ada kita dari guru. Kalau udah bisa begitu berarti udah hidup ini nggak ada beban gitu. Orang kan banyak beban karena banyak kanan kiri ya. Dia nggak fokus. Makanya kalau udah ngamalin ilmu Abah, udah amal ilmu Abah. Nah kenapa kita harus istiqomah? Yaitu jaminannya la asqainau ma'an godako. Rezeki berupa ilmu. Ilmunya bukan ilmu cepol sini cepol sana. Tapi ilmunya ilmu rahasia yang Abah kasih karena kepatuhan tadi dari rahmat Allah tadi berupa ilmu laduni, rezeki. Jadi nggak bakal habis-habis kan, ada aja ya, ada aja walaupun nggak banyak, ada aja, nggak putus-putus ya namanya. Ya kalau pengen banyak ya tabaruk, cuman umurnya nggak lama. Tabaruk nih, ayo kita hotaman, panggil semua. Benar sih, ya kan udah jaya, cabut gak? Cabut. Udah di sana nggak tanggung jawab. Makanya Abah itu menjanjikan, bukan Abah nggak mau ngasih kekayaan sama murid Abah, cuman Abah mau ngasih kekayaan sama murid-murid Abah. Cuman nanti di akhirat Abah nggak tanggung jawab gimana. Mau pilih mana dah? Mau senang di dunia doang gitu? Di akhirat nanti. Sedangkan Abah nggak jamin dunia akhirat. Jadi kalau kita emang dikasih kelebihan ya kembali semua itu guru gitu. Ketika kita jaya ya guru juga, jangan ngelupain itu cahaya guru, kata Tanwir apa di Anwarul Qudsiah itu. Ketika si murid jaya itu cahaya gurunya bukan dia. Di Toreko itu nggak bisa cahaya dengan kita sendiri gitu. Ini kita kepintiran saya, ini kena zikir saya, nggak lama murid kayak gitu. Murid yang benar itu ketika jadi pejabat, jadi apa, jadi kiai, jadi apalah di masyarakat misalnya, bisa siapa? Karena guru saya. Itu guru jangan dilupain. Ruhaninya selalu hadir. Ini kadang di Iwan begitu. Lagi sakit parah, udah ditalkin, udah sembuh, udah mulai lupa. Karena ada di Ciputat. Hampir gila kan? Ya kadang dia ada perjanjian masih luman ya, orang dagang. Udah mulai ini baik-baik, dia lupa diri. Udah merasa ini, udah merasa jag-jag. Jangan begitu, bahaya. Kalau di Abah, kalau kata orang Sunda mah ngabongohan gitu. Merasa enak, taunya blas. Jangan. Makanya kenapa dalilnya lawis taqomu ala toreko? Ajak di toreko. Karena godaannya banyak. Di Toreko tuh godaannya bukan godaan kalau sengsara mah masih bisa wiridan ya. Kalau kita digoda sengsara, ujian sengsara, bisa rajin khotam, tahajud, ya kan, apalah, zikir. Tapi digoda kesenangan,
digoda, ya senang lah semuanya berhasil itu. Lupa ya. Lupa. Kasih sehat, wah, udah sehat ini lah, ngapain hotaman gini. Nah, dia lupa istijrah dah. Yang ngeri itu dikotakin. Karena abah itu hukuman masih berlaku. Kalau murid di dunia, karena dia sudah baiat, ternyata tidak melaksanakan baiatnya, ya abah juga buat apaan hidup di dunia, ya kan? Karena abah udah tanggung jawab dunia akhirat, kenapa nggak ngejalin ajarannya? Mending dikotakin aja. Makanya banyak iwan-iwan yang dikotakin ya itu. Jauh kayak layangan. Datang ke Bogor, cuma pamit doang. Iya, ke Bogor datang, pamit besoknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kayak gitu, jangan kayak layangan. Itu juga untung layangan bisa balik. Ya kan? Karena benangnya panjang nggak bisa balik. Kalau layangan putus gimana? Lewat nggak ke abah lagi. Cuma murid abah di situ nggak sadar. Kalau abah itu memantau. Karena ujian yang berat itu dikasih kemudahan. Benar nggak? Kalau dia kesusahan, dibenci orang, kita wiridan tambah kuat. Tapi kalau udah dikasih mudah, nah di situ. Nah, kembalikan dia. Wah, ini bisa Abdurrahman. Seburu-buru, berarti apa? Harus menjalankan perjanjian kita tuh, baiat kita apa? Sama abah. Harian, mingguan, bulan. Pokoknya banyak murid abah yang telap ke Bogor atau Khotaman itu gara-gara dikasih mudah. Ketika dia dikasih sulit, dikasih ini rajin. Ketika dia dikasih sakit, rajin dong Khotaman. Udah sembuh, nah bongohan. Jangan seperti itu. Jadi Thariqah abah ini istiqomah aja. Jangan ada keraguan. Terus jalanin. Lah askenamaan goda itu benar. Nyata, cuman memang ketika kita pakai rujismani ini, kan ruh hewan kan rujismani itu, rotobi'i, itu penghalangnya. Makanya murid abah itu kualitas ruhnya itu roh mudof di alam malakut. Kita punya dua dimensi. Dimensi di dunia nih begini, ini rujismani. Tapi di alam malakut kita punya roh mudof, mukanya sama. Makanya kenapa umur murid abah panjang-panjang masih ditahan abah? Karena ada roh mudok, ya kan? Kalau rujismani aja yang dulu perjanjian kagak laksanain, ya mau diapain lagi? Suruh pulang nanti roh yang apa rujismani. Kalau udah pulang nggak bisa balik lagi. Jangan sampai begitu. Yang kalau mualim kita bilang jangan sampai disamber karomah. Kalau dapat karomah mendingan disamber. Disamber karomah. Terus jadi murid yang patuh. Gak usah dengerin yang lain, kepatuhan ke abah aja. Dengan kepatuhan ke abah kita akan bisa patuh ke Rasulullah. Karena abah yang nunjukin ke Rasulullah. Dengan kepatuhan nama abah guru kita akan ditunjukkan bagaimana cara taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya bagaimana mau taat kepada Allah dan Rasul nggak kelihatan kan? Nah guru aja taatin ajarannya, baru nanti secara rohani kita dikasih hati Allah wa hati Rasul oleh amri minkum itu. Tapi semuanya proses, cuman jangan keganggu, kegoda dalam perjalanan ini, jangan kegoda. Godaan boleh kita hadapin aja. Godaan sulit, oh ini sulit ya. Godaan senang, oh ini senang. Godaan jaya, oh dong jaya, oh lihat aja. Lihat tapi jangan ketarik gitu. Kalau kita ketarik akhirnya apa? Ke bawah tuh ke rujismani. Ingat, murid abah semua yang udah ditalkin itu dia hidup dalam dua dimensi. Ini yang jarang dibuka. Kita punya dua dimensi, Pak Mantri, Marwan, semua punya dua dimensi.
Kalau dimensi yang ininya ngelanggar mulu, ininya juga mau. Intinya terus istiqomah, sampai keganggu. Perjalanan kata Abah jalan. Nanti ada ini, lihat doang. Dikasih sulit ya iya, rasain aja dulu. Nanti kan ada inamal usri, kan dikasih. Nanti dikasih kelebihan ini, ya rasain, nikmatin. Tapi ingat pengembalian ke guru itu. Yang bahasa pengembalian guru apa? Robito. Oh iya, ini punya guru ternyata. Barangnya punya guru. Dari rahmat Allah, syafaat, karomah, maunah. Kalau dulu kita kan nggak begitu sebelum Tarekom. Bahasanya langsung maunah dari Allah gitu. Dari mana? Sedangkan di alam mulki, di alam dunia itu, di alam jin sama manusia ya. Maka saya bilang di sini kan pernah saya bilang, orang kalau ilmunya di alam mulki, di alam syahada, alam dunia, pinter dia sampai kemana-mana, itu masih di alamnya alam jin, Pak. Bukan alam malakut, bukan. Tapi murid Abah yang orang awam yang ini tapi ngamal, semua murid Abah bisa ke alam malakut, roh mudofnya. Roh jismani ada di dunia nggak? Ada. Nah, harus ingat bahwa murid Abah itu hidupnya 2 dimensi. Itu yang harus dipikirkan. Dimensi ketika di alam malakut apanya? Suruh harian, mingguan, Bu. Yang berlaku ijazah. Karena kita masih alam dunia. Orang udah di alam sana aja pada dikumpulin sama apa? Ya kan? Dibimbing lagi. Tapi kan jasa kita yang utama. Tapi kan di alaman juga dibimbing. Nah itu yang perlu diyakini. Ajaran ini semua murid-murid Syekh Abdul Rahman dimanapun yang mereka dapat talqin bayat zikir dari Abah Guru, itu hidupnya 2 dimensi, di alam dunia sama alam malakut, alam goib. Karena kita ini belum ketemu yang itunya, akhirnya ke bawah-bawahnya sama jasa kita. Coba kalau udah ketemu onon, nggak mau ninggalin, waduh bahaya ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.